Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Faqala ulama fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian yang tiada terukur. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyimak tausiah ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share kepada yang lain. Dan apabila Anda menyebarkan tausiah-tausiah ini dari channel Rahmatul Ummah, pasti akan mendapatkan pahala berdakwah. Mudah-mudahan adalu ala khairin kafailih. Kita lanjutkan tentang kisah perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Rasul melewati suatu rintangan perjalanan Isra, yaitu dengan dicegat oleh salah satu ibrit atau jin, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan doa yang telah dibacakan dan diajarkan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Akhirnya jin tersebut tidak berdaya, merasa tersiksa dengan dibacakannya doa oleh baginda Rasul. Selanjutnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada suatu kaum yang menanam satu pohon, dan seketika pohon itu tumbuh dan berbuah. Lalu kaum tersebut langsung memanennya, dan apabila setelah dipanen, maka pohon-pohon tersebut kembali berbuah seperti semula. Maka melihat keanehan yang luar biasa, baginda Nabi besar Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadza?" Wahai Jibril, ini perumpamaan apakah? Aku melihat suatu kaum menanam satu pohon dan langsung tumbuh berbuah, langsung panen. Pada detik itu juga setelah dipanen buahnya kembali seperti semula. Itu perumpamaan apa? Jawab malaikat Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'af lahumul hasanat bisab'i mi'ati dhi'fin. Itulah perumpamaan orang-orang yang berjihad dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ditakdirkan jadi orang serba kecukupan, sangat besar pedulinya terhadap anak yatim, terhadap janda-janda, terhadap jompo-jompo, Masya Allah. Dan sekaligus harta mereka sering diinfakkan untuk membangun masjid, wakaf untuk keperluan agama, dan yang lain-lain. Jadi ketika seorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang serba berkecukupan, apabila hartanya dijalankan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di akhirat kelak nanti akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus, seperti yang disaksikan oleh baginda Rasulullah SAW. 1 peser, 2 peser, 1 rupiah, 2 rupiah yang kita infakkan di jalan Allah untuk membangun masjid, madrasah, musola, dan yang lain, insya Allah minimalnya 1 rupiah yang kita infakkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisab'i mi'ati di'fin, menjadi 700 tikalan. Seperti firman Allah, wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Segala apa yang telah mereka infakkan di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya.
Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, setelah melihat kejadian itu, lalu baginda Rasul mencium aroma yang sangat wangi. Masya Allah, yang mana wangi tersebut belum pernah dicium aromanya oleh baginda Rasul. Karena mencium wangi tersebut, akhirnya baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadhihi raihah?" Wahai Jibril, ini aroma wangi apa? Sangat semerbak wanginya. Maka sabda malaikat Jibril, "Hadhihi raihatu masyitoh wa auladiha." Ini wangi aroma daripada Siti Masitoh dan putra-putranya. Bagaimana kisah tentang Siti Masitoh? Aromanya tercium oleh baginda Rasul. Seperti yang telah kita maklumi, ini kisah sangat masyhur, sudah terkena kemana-mana di kalangan umat Islam, tidak aneh lagi. Inilah sebagai contoh perempuan yang taat, mengabdi kepada Allah, teguh mempertahankan iman, tidak tergoda dengan rupiah. Sebab banyak perempuan-perempuan masa kini rela menjual agamanya demi kehidupan. Masya Allah, apa artinya kemewahan hidup di dunia dengan menjual agama, ditukar dengan agama lain? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Gara-gara terdesak ekonomi sampai-sampai mereka pindah agama dengan tujuan hidup senang. Ingatlah, kesenangan bukan milik manusia, kesenangan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir tidak punya pohon duit. Jangan sampai umat Islam tidak mau menikah kepada orang Islam itu sendiri, memilih orang kafir karena kekayaannya. Ingat, orang kafir kekayaannya pun titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya mereka kaya dengan kekayaannya sendiri, maka mereka tentu akan bisa mempertahankan kekayaannya. Kekayaan mereka hanyalah titipan Allah. Kita saksikan banyak orang-orang kafir yang pailit, usahanya bangkrut. Karena apa? Dilanda COVID-19. Hati-hati, jangan jual agama demi kehidupan yang lebih mewah. Selanjutnya, Siti Masitoh dan suaminya yang bernama Hazkil dan kedua orang putranya bekerja di istana, yang mana Siti Masitoh profesinya adalah PRT, pembantu rumah tangga di istana Fir'aun. Sedangkan Fir'aun mempunyai istri juga yang bernama Siti Asyah binti Muzahim. Itu pun mendapatkannya dengan cara tidak baik, dengan memaksa kepada kedua orang tua Siti Asyah agar Siti Asyah mau dinikahinya. Sebetulnya sedikit pun Siti Asyah tidak mencintai Fir'aun, tapi karena melihat ibu dan ayahnya diancam oleh Fir'aun, kalau Siti Asyah tidak mau dinikahi, akhirnya pasrah. Tapi dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Asyah bisa beriman karena melihat mukjizat yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini anehnya Fir'aun, dia mengakui sebagai Tuhan. Yang namanya Tuhan mestinya tahu yang dekat, yang jauh. Ini masalahnya, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, kok istrinya sendiri yang beriman kepada Allah, Hazkil dan keluarga Siti Masitoh bekerja di istana. Sampai-sampai tidak ketahuan masa sebagai Tuhan demikian. Ini adalah suatu kehinaan bagi mereka yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah lain adalah Fir'aun kebakaran jenggot. Orang yang di luar istana yang tidak beriman disantet, dibunuh dan yang lain-lain, sementara Siti Masitoh dan keluarganya dan termasuk istrinya beriman sampai-sampai tidak ketahuan. Suatu ketika Siti Masitoh sedang menyisir putri daripada Fir'aun. Sudah 3 kali menyisir, pada hari itu jatuhlah sisir yang dipakai menyisiri putra Fir'aun. Ketika jatuh sisirnya, dengan tidak sadar Siti Masitoh mengucapkan sesuatu yang gini bahasanya, ta'isa Fir'aun, binasalah Fir'aun. Maka
Anak Fir'aun ini bertanya kepada Siti Masito, wahai bibi, alaki Rabbun ghairu abi, apakah engkau mempunyai Tuhan, wahai bibi, selain ayahku? Maka jawab Siti Masito, na'am, Rabbi Allahu wa Rabbuki, Tuhanku ada Allah, Tuhan kamu juga adalah Allah. Tahukah ibu, tahukah bibi, kata putra Fir'aun, apabila ada seseorang yang mengakui ada Tuhan selain ayahku, resikonya adalah mati, resikonya adalah kematian. Kata Siti Masito, saya tidak takut dengan kematian. Kejadian ini akan saya laporkan kepada ayah saya, bahwa bibi telah memeluk agama yang diajarkan oleh Musa. Silakan, bibi tidak takut. Ini keteguhan daripada keimanan Siti Asiyah. Lalu putra Fir'aun menghampiri dan memberitakan kejadian ini kepada Fir'aun. Akhirnya seketika itu juga Fir'aun memanggil Hazkil, memanggil Masito, dan memanggil kedua putranya untuk disidang. Kata Fir'aun tanpa basa-basi sampai beringas, alaki Rabbun ghairi, wahai Masito, apakah betul engkau mempunyai Tuhan selain aku? Siapakah Tuhanmu? Pakolat Masito menjawab, Rabbi Allahu wa Rabbuk, Tuhanku adalah Allah, Tuhan kamu juga adalah Allah. Allah yang telah menciptakan aku dan Allah telah menciptakan kamu, wahai Fir'aun. Wahai Masito, sebelum aku menyiksamu, mohon pikir 2 kali. Apabila engkau tidak mau mengakui aku sebagai Tuhan, resikonya adalah kematian. Kebinasaan akan saya siksa dengan siksa yang sangat dahsyat, dengan siksa yang sangat mengerikan. Keluarlah dari agama yang diajarkan oleh Musa. Kata Siti Asiyah, percuma aku hidup di dunia serba ada dengan menjual agama Allah. Aku tidak mau. Pikirlah berulang kali. Seandainya kamu mau meninggalkan agama yang diajarkan oleh Musa, aku akan memberikan emas sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Aku akan memberikan mahkota, aku akan memberikan gedung-gedung yang sangat mewah, dijamin kehidupanmu bahagia asal engkau tetap mengakui aku sebagai Tuhan kamu. Kata Siti Masito, aku tidak mau. Itulah keteguhan daripada keimanan Siti Masito. Maka tanpa basa-basi lagi, karena dipaksa keluar dari agama Nabi Musa, Siti Masito teguh dengan keimanannya. Akhirnya Fir'aun menyuruh anak buahnya supaya menyalakan api yang sangat besar dan supaya mendidihkan air untuk menggodok Hazkil dan Masito beserta kedua orang putranya. Lalu setelah api menyala dengan besar dan air sudah mendidih dicampur dengan minyak, ini menurut suatu pendapat sudah mendidih, yang pertama dipanggil adalah Hazkil, suami daripada Siti Masito. Wahai Hazkil, lihatlah resikonya inilah, mohon pikirkan 2 kali, sanggupkah engkau untuk aku lemparkan ke dalam bejana ini? Seandainya engkau mau kembali ke agamaku, maka engkau tidak akan jadi untuk disiksa di atas bara api ini. Kata Hazkil, aku tetap beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Musa. Lalu dilemparkan Hazkil ini. Ketika melayang di atas, sebelum sampai ke air mendidih, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya. Begitu sampai di air mendidih, tidak menjerit-jerit. Karena apa? Sudah tidak bernyawa. Itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah putra dari Siti Masito, dilemparkan juga. Ketika melayang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Azrail. Begitu sampai seperti ayahnya, tidak merasa sakit apapun karena sudah tidak bernyawa. Giliran Siti Masito, wahai Masito, pikirkanlah oleh kamu, tidakkah engkau merasa kasihan kepada bayimu yang sedang engkau susui? Pikirkanlah.
Maka sempat Siti Masito itu menoleh kepada anaknya, wahai anakku, ikutilah jejak ibu, kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pertahankan iman. Lalu bayi yang sedang disusui oleh Siti Masito ini usianya di bawah usia 2 tahun, belum pandai bicara, tapi ini bisa bicara. Kata anak tersebut, ya ummah la takhafi innaki alal haq, janganlah engkau merasa takut dengan siksaan Fir'aun, pertahankanlah agama Allah karena engkau ada di jalan agama yang paling benar. Itu anak yang sedang digendong oleh Siti Masito. Masya Allah, ini luar biasa. Setelah mendengar perkataan bayinya yang sedang disusui, maka dilemparkanlah Siti Masito dan bayinya. Begitupun ketika melayang, sebelum sampai ke air yang mendidih, Siti Masito dicabut nyawanya, dicabut juga nyawa daripada anaknya. Begitu sampai tidak merasa sakit apapun karena sudah tidak bernyawa. Itulah perempuan yang sangat hebat, tidak tergiur dengan kehidupan dunia untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadikan idola. Idolakanlah Siti Masito. Jangan sampai perempuan-perempuan Islam mau dinikahi oleh orang-orang kafir untuk kemewahan, kesenangan yang sesaat. Ini adalah salah satu syairan, ada salah satu nasyid yang isinya pujian kepada Siti Masito yang mempertahankan agama Allah. Betapa bahagianya di dunia dan di akhirat. Cara bagiana Masito nunahan agama Allah, najan digodogna kanca, tapi iman hanteu pecah. Uang emas dipasikeun, kamasito diasongkeun, tapi masih toh alimen, da iman sanes icaleun. Mudah-mudahan kisah Masito ini menjadi inspirasi. Tetaplah mempertahankan agama Allah. Lebih baik kita merasa pedihnya disiksa oleh raja yang dolim daripada kita merasa pedih nanti di akhirat. Pedih di dunia ada akhirnya, pedih di akhirat sangatlah lama jaraknya. Masya Allah. Khudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.